Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Romano bongkar tawaran serius Bournemouth untuk Luis Henrique, 26-27 juta euro, keputusan ditunda hingga Juni. Nama Luis Henrique sempat menjadi salah satu topik panas di balik layar bursa transfer Januari lalu. Kini, pakar transfer ternama Fabrizio Romano mengungkap detail penting terkait tawaran serius Bournemouth kepada Inter Milan untuk winger asal Brasil tersebut, termasuk angka resmi yang hampir membuat Inter Milan balik modal sepenuhnya. Meski pada akhirnya transfer tak terwujud, cerita di balik layar menunjukkan bahwa minat klub Liga Inggris itu jauh lebih konkret daripada yang sebelumnya beredar di publik. Dalam pernyataannya, Fabrizio Romano meluruskan kabar yang menyebut Bournemouth hanya mengajukan tawaran di kisaran 18-19 juta euro. Menurut Romano, informasi tersebut tidak akurat. Saya ingin mengklarifikasi satu hal soal tawaran Bournemouth untuk Luis Henrique. Disebut-sebut bahwa tawarannya sebesar 18-19 juta euro. Tetapi menurut informasi yang saya dapat itu tidak demikian. Yang saya ketahui justru tawarannya sangat kompetitif secara finansial, dan bergantung pada beberapa faktor, ungkap Romano. Faktanya, Bournemouth disebut mengajukan proposal senilai 26-27 euro juta ditambah bonus. Angka yang secara praktis mengganti investasi Inter saat mendatangkan Luis Henrique dari Olympique Marseille. Calhanoglu dan Barella kembali berlatih, jelang Inter versus Juventus. Menjelang laga super panas Inter Milan versus Juventus di pekan ke-25 Serie A, Inter Milan mendapat suntikan optimisme besar. Pekan menuju laga bertajuk Derby d'Italia ini menghadirkan dua kabar positif, sekaligus untuk pelatih Christian Cifu. Berdasarkan laporan Sky Sport, Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella telah kembali berlatih bersama tim dan siap dipertimbangkan tampil untuk laga krusial melawan Bianconeri. Kembalinya dua motor lini tengah ini menjadi sinyal penting bahwa Inter akan menghadapi Juventus dengan kekuatan hampir penuh. Hakan Calhanoglu sebelumnya mengalami cedera saat Inter Milan menghadapi Napoli. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya iritasi pada otot soles kiri yang memaksanya menepi sementara. Kini, gelandang asal Turki tersebut telah menyelesaikan fase pemulihan dan kembali berlatih penuh bersama rekan-rekannya. Kehadirannya sangat krusial, mengingat perannya sebagai pengatur tempo permainan, eksekutor bola mati, sekaligus jembatan antara lini belakang dan depan Inter. Sementara itu, Nicolo Barella sempat mengalami masalah fisik jelang lawatan ke Dortmund. Ia didiagnosis mengalami cedera ringan pada otot psoas paha kanan, cedera yang kerap dianggap berisiko jika dipaksakan. Conte ditanya Scudetto usai Napoli tersingkir dari Coppa Italia, Inter melaju kencang. Kekalahan Napoli dari Como di perempat final Coppa Italia memantik reaksi keras Antonio Conte. Pelatih asal Lecce itu bukan hanya menyoroti performa timnya, tetapi juga mengkritik kualitas kepemimpinan wasit dan VAR musim ini. Dalam wawancara bersama Sport Mediaset, Conte bahkan menyinggung peluang Scudetto dengan nada realistis. Menurutnya, Inter saat ini melaju kencang di puncak. Bagian paling menarik dari wawancara tersebut muncul ketika Conte ditanya soal peluang Scudetto. Dengan selisih 9 poin dari puncak klasemen, ia meminta semua pihak bersikap realistis. Scudetto, kalian berbicara tentang Scudetto saat selisihnya 9 poin dan kami punya banyak masalah, di depan ada Inter yang melaju, lalu Juventus dan Milan, mari bersikap serius. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengakuan bahwa Inter saat ini berada dalam momentum terbaik. Nerazzurri dinilai tampil konsisten dan sulit dikejar. Singkirkan Napoli, Como hadapi Inter di semifinal Coppa Italia musim ini. Como dipastikan bertemu Inter Milan di babak semifinal Coppa Italia setelah berhasil menyingkirkan Napoli lewat adu penalti 8-7 pada babak perempat final di Stadion Diego Armando Maradona. Pertemuan Inter dan Como akan berlangsung dalam format kandang tandang,
dengan leg pertama dimainkan di markas Como, dan leg kedua di San Siro, sebelum final yang digelar satu leg pada Rabu, tanggal 13 Mei tahun 2026. Inter terus menunjukkan dominasinya di Coppa Italia. Statistik menunjukkan bahwa Nerazzurri telah mencapai semifinal sebanyak 19 kali dalam 30 musim terakhir, menjadikannya tim paling konsisten di babak ini. Secara keseluruhan, hanya Juventus 35 kali yang lebih sering melewati perempat final dibanding Inter 31 kali. Dalam sejarah kompetisi ini, sejauh ini, Inter dan Como telah bertemu 9 kali di Coppa Italia, dengan catatan 6 kemenangan Inter dan 3 hasil imbang. Sejarah menunjukkan Inter unggul tipis secara statistik, tetapi Como siap memberikan kejutan pada semifinal kali ini. Eke Juventus, Gianni Ceda akui Inter Milan tim terkuat saat ini. Mantan bintang Juventus, Giuliano Gianni Ceda, memberikan pandangannya jelang big match Inter versus Juventus pada pekan ke-25 Serie A dalam duel bertajuk Derby d'Italia, Minggu pukul di Stadio Giuseppe Meazza. Dalam wawancara bersama TMW Radio, mantan gelandang bianconeri itu tidak ragu menyebut Inter saat ini sebagai tim terkuat di Serie A. Ia juga menyoroti peran penting Christian Cifu dalam menjaga keseimbangan dan mentalitas Nerazzurri. Laga Inter versus Juve selalu syarat gengsi, namun kali ini, menurut Gianni Ceda, kedua tim datang dengan identitas permainan yang jelas dan kualitas sepak bola terbaik di Italia. Gianni Ceda secara tegas menyatakan bahwa Inter adalah tim paling kuat secara keseluruhan. Derby d'Italia, mereka adalah dua tim yang memainkan sepak bola terbaik. Juventus, terlepas dari beberapa hasil imbang, tampil sangat baik. Tapi Inter adalah yang terkuat, ujar Gianni Ceda. Menurutnya, kekuatan Inter tidak hanya terletak pada individu, tetapi juga pada perkembangan kolektif tim. Ia melihat adanya generasi di tubuh Nerazzurri musim ini. Di Inter hampir semua pemain mengalami peningkatan. Saya melihat adanya generasi, lihat saja Zielinski yang mengejutkan semua orang, lalu Pio Esposito, dan juga Lautaro yang sedang dalam performa terbaiknya. Inter pertimbangkan pulangkan Pavard, usai penampilan buruk di Marseille. Kabar terkini datang dari FC Internazionale Milano mengenai masa depan bek mereka, Benjamin Pavard. Sang pemain kemungkinan besar akan kembali memperkuat Inter pada musim panas mendatang, setelah Olympique Marseille disinyalir tak akan mengambil opsi untuk mempermanenkan Pavard. Pavard saat ini menjalani masa peminjaman di Marseille dengan biaya sekitar 2,5 juta euro. Sayangnya, keinginan Inter agar klub Prancis itu mengaktifkan opsi pembelian senilai 15 juta euro di akhir musim tampaknya tidak akan terrealisasi. Hal ini menjadi pukulan bagi keuangan Nerazzurri, yang berharap dapat menambah pemasukan. Pavard telah tampil membela Marseille dalam 26 laga kompetitif musim ini, menyumbangkan 1 gol serta 3 assist dari lini belakang. Namun, penampilannya mendapat sorotan tajam dari media Prancis usai kekalahan telak 5-0 melawan Paris Saint-Germain. Situasi ini memperkecil peluangnya untuk bertahan di Stade Velodrome usai kontraknya berakhir pada tanggal 30 Juni mendatang. Canova, melihat performa Inter dan tim lain, Scudetto kini di tangan Nerazzurri. Persaingan Scudetto musim ini semakin mengerucut, dan Inter Milan disebut berada di posisi terdepan. Agen senior Italia, Dario Canova, secara tegas menyatakan bahwa Nerazzurri kini melaju menuju gelar, berdasarkan performa terkini dan inkonsistensi para pesaingnya. Dalam wawancara bersama Tutto Mercato Web, Canova memberikan pandangan tajam soal peta persaingan gelar setelah serangkaian hasil penting di papan atas klasemen. Menurut Canova, keunggulan Inter bukan hanya soal poin di klasemen, tetapi juga cara bermain dan konsistensi performa. Melihat bagaimana Inter bermain dan bagaimana tim-tim lain bermain, saya akan mengatakan ya Inter Milan akan menuju Scudetto, ujar Canova. Pernyataan tersebut mencerminkan dominasi Inter dalam beberapa pekan terakhir, dari segi organisasi permainan, keseimbangan lini tengah, hingga efektivitas di depan gawang.
Nerazzurri dinilai tampil paling solid dibanding rival-rivalnya. Inter juga menunjukkan kedalaman skuad yang lebih merata, memungkinkan rotasi tetap menjaga kualitas di tengah jadwal padat. Ange-Yohan Boni tolak timnas Prancis, lebih pilih bela Pantai Gading di Piala Dunia 2026. Keputusan besar datang dari penyerang muda Inter Milan, Ange-Yohan Boni, meski memiliki rekam jejak panjang bersama tim nasional Prancis di level junior, sang striker kini memutuskan membelokkan arah karir internasionalnya dengan memilih membela Pantai Gading di ajang Piala Dunia 2026. Kabar ini diungkapkan oleh jurnalis Pantai Gading, San Severin, sebagaimana dilansir FC Inter News. Boni disebut telah memantapkan pilihannya jelang jeda internasional bulan Maret, dan tak akan menunggu panggilan dari timnas senior Prancis. Ange-Yohan Boni memang bukan nama asing di sistem sepak bola Prancis. Pemain berusia 22 tahun itu telah membela Les Bleus di berbagai level usia, termasuk tim U21. Bahkan, ia sempat mencatatkan 2 penampilan bersama tim berjuluk Little Blues tersebut, meski belum berhasil mencetak gol. Dengan jalur pembinaan yang jelas dan kualitas yang terus berkembang, banyak pihak menilai Boni hanya tinggal selangkah lagi menuju panggilan timnas senior Prancis. Namun, rencana itu kini resmi ditinggalkan. Inter prioritaskan Vicario, Juventus masuk persaingan. Inter Milan mulai menyusun rencana besar untuk bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu fokus utama manajemen Nerazzurri adalah posisi penjaga gawang. Kontrak Yann Sommer akan berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2026, dan klub telah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa baktinya di Giuseppe Meazza. Nama yang kini berada di posisi terdepan sebagai pengganti Sommer adalah Guglielmo Vicario. Kiper Tottenham Hotspur tersebut sudah lama masuk radar Inter, bahkan hampir bergabung pada musim panas 2023 sebelum akhirnya memilih hijrah dari Empoli ke London. Kini, situasi kembali terbuka. Inter Milan siap melakukan manuver serius demi membawa Vicario kembali ke Serie A. Satu-satunya hambatan besar adalah harga. Tottenham dikabarkan tidak akan melepas Vicario dengan banderol kurang dari 25 juta euro. Bagi Inter, angka tersebut cukup signifikan, namun bukan mustahil, terlebih jika manajemen menganggap Vicario sebagai investasi jangka menengah hingga panjang. Inter siapkan kejutan perpanjangan kontrak di akhir musim, Mkhitaryan bisa bertahan. Inter Milan mulai mempersiapkan wajah tim untuk musim depan. Selain memburu target di bursa transfer, manajemen Nerazzurri juga tengah mengevaluasi kontrak sejumlah pemain senior yang akan segera habis masa berlakunya. Menurut laporan Tuttosport, ada kemungkinan munculnya kejutan di akhir musim. 1 dari 5 pilar berpengalaman Inter Milan bisa mendapatkan perpanjangan kontrak tak terduga. Meski bukan yang termuda, gelandang asal Armenia itu disebut masih tampil seperti kereta yang terus melaju. Secara fisik, ia tetap kompetitif. Secara taktik, ia memahami sistem permainan Inter dengan sangat baik. Inter menghadapi dilema klasik klub besar, melakukan generasi tanpa merusak fondasi tim yang sudah terbentuk. Jika semua pemain senior dilepas sekaligus, risiko kehilangan keseimbangan sangat besar. Namun jika terlalu banyak dipertahankan, proyek peremajaan bisa terhambat. Bastoni jadi target utama Barcelona, Inter siap hadapi godaan. Rumor transfer kembali menghubungkan Alessandro Bastoni dengan raksasa La Liga, Barcelona. Bek tengah andalan Inter Milan itu disebut sebagai nama yang paling disukai manajemen Blaugrana untuk memperkuat lini pertahanan musim depan. Menurut laporan jurnalis El Chiringuito, Jose Alvarez, Barcelona sedang memburu bek tengah top dan Bastoni berada di urutan teratas daftar incaran. Saya mendapat informasi bahwa Barcelona menginginkan bek tengah level atas, dan nama yang paling disukai adalah Bastoni. Mereka tahu situasinya rumit dan harganya akan sangat mahal. Tetapi mereka mencari pemain seperti itu untuk pertahanan, ungkap Alvarez. Isu ini langsung memanaskan bursa transfer Eropa.
mengingat Bastoni adalah salah satu pilar utama Inter dalam beberapa musim terakhir. Bagi Inter, Bastoni bukan sekadar pemain inti, ia adalah simbol generasi sukses klub sejak era Antonio Conte hingga kini. Dalam sistem 3 bek Inter, Bastoni berperan krusial di sisi kiri. Kombinasinya dengan bek tengah lain memberikan keseimbangan antara agresivitas dan kemampuan distribusi bola.